Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Rabu 23 Juli 2025. Hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-16. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 13, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudari yang terkasih, benih ditaburkan pada 4 jenis tanah. Tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah penuh semak duri, dan tanah yang baik. Tanah di pinggir jalan amat keras, sehingga benih tidak dapat bertumbuh, malah habis dimakan burung. Benih pada tanah berbatu-batu dan tanah penuh semak duri berperilaku serupa, tumbuh sebentar kemudian mati. Hanya benih di tanah yang baik yang bertumbuh dan berbuah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Saudara-saudari yang terkasih, dikatakan tanah yang baik bukan karena tanah itu berkualitas sempurna. Hanya pada tanah itu tidak terdapat hal-hal yang berpotensi menggagalkan pertumbuhan tanaman. Tanah itu tidak keras, tidak penuh batu dan semak duri. Hati seumpama tanah, sedangkan benih ialah firman Tuhan. Agar firman Tuhan bertumbuh dan berbuah, tidak harus kita memiliki kualitas hati sempurna, murni tanpa ada suatu pun sifat dosa. Mustahil kita manusia berdosa memiliki kualitas hati sedemikian. Hanya kita perlu membersihkan hati dari hal-hal yang berpotensi menggagalkan pertumbuhan firman Tuhan. Lalu apa saja hal-hal itu, saudara-saudari yang terkasih? Pertama adalah kekerasan hati. Tidak boleh hati kita menjadi keras, tidak bersedia ditegur, diajar, atau dinasehati. Sekiranya pada hari ini kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Terima didikan firman Tuhan, lalu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah batu dan semak. Perlu kita membersihkan hati dari penghambat iman, seperti ketakutan, kecemasan, keraguan, dan kebimbangan. Maka tentu firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah. Semakin hari kita mendapati diri semakin serupa dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa setiap dari kita bisa mengalami kondisi seperti yang diumpamakan Yesus ini. Kedewasaan iman sangat menentukan. Dalam hal ini kita diingatkan betapa pentingnya kita berusaha terus-menerus memelihara hati yang subur kepada Tuhan. Sayangnya, kita sering mengabaikannya. Kita lebih cenderung mengandalkan pikiran. Kita lebih suka menyibukkan diri dengan logika daripada hati yang terbuka kepada Tuhan. Pada kenyataan, kebenaran firman Tuhan tidak selalu dapat kita pahami dengan kemampuan akal budi. Firman-Nya melampaui logika kita. Bagaimana kita dapat memelihara hati yang subur bagi Tuhan? Mari kita meneladan Bunda Maria.
Teladan utama ialah percaya pada sabda Tuhan. Ketika menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan yang menyampaikan bahwa ia akan menjadi ibu Tuhan, Maria sempat berusaha untuk menalar pesan malaikat itu. Tetapi kemudian ia memutuskan untuk percaya pada sabda Tuhan. Sesungguhnya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38. Itu tanggapan Maria. Demikian juga pada peristiwa-peristiwa lain, Maria berusaha bersikap percaya kepada Tuhan. Ia selalu menyimpan perkara dalam hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita membiasakan hati terbuka pada sabda Tuhan dan membiarkan sabda itu meresap di dalamnya. Bagaikan benih yang ditaburkan di tanah, idealnya tanah itu harus layak untuk memungkinkan benih itu tumbuh. Butuh waktu untuk mengakar mendalam lalu bertumbuh dan berkembang. Demikian juga hati kita. Biarkan hati ditaburi sabda Tuhan. Kita perlu membiarkan sabda mewartakan sesuatu kepada kita. Mari kita dengarkan dengan penuh iman. Pada saat yang sama, kita harus menghindari rasa marah, dendam, putus asa dari dalam hati. Ini perjuangan rohani kita sepanjang hidup. Yesus pernah bersabda, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan." Matius 5 ayat 8. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, jadikanlah hatiku seperti Bunda Maria yang selalu terbuka dan siap mendengar serta melakukan apa yang dikehendaki oleh-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.